Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Heritage. Ini adalah video kedua untuk materi ketiga tentang heritage saat ini. Pada video yang lalu telah disampaikan tentang berbagai aksi terhadap heritage. Mengapa berbagai aksi ini perlu dilakukan akan disampaikan pada video ini, yaitu tentang heritage phenomenon atau fenomena tentang heritage. Heritage adalah komoditas yang bernilai ekonomis. Itu sebabnya seringkali terjadi eksploitasi terhadap heritage. Heritage diperjualbelikan dan diberi standar nilai atau standar harga sebagaimana benda-benda yang berwujud atau benda-benda tangible lainnya. Padahal di dalam heritage terdapat elemen-elemen yang tak berwujud atau intangible. Itu sebabnya heritage tidak dapat distandarkan atau dihitung secara ekonomi. Ini telah disampaikan pula oleh Graham dan kawan-kawan. Dikatakan bahwa ketika heritage dan culture atau budaya dianggap sebagai sumber daya ekonomi dan kapital, ini menjadi alasan heritage kemudian dijadikan sebagai sebuah produk dalam industri pariwisata. Di sisi yang lain, Sheckley juga mengatakan bahwa perjalanan yang mempersembahkan sebuah heritage atau mungkin budaya sebagai produk ini akan menjadikannya berbau komersial. Ketika kemudian heritage dan budaya atau culture dianggap sebagai produk komersial, sebagai produk kapital, sebagai produk pariwisata semata, ini akan menjadikannya kehilangan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, sebuah kawasan yang merupakan kawasan yang bersejarah atau kawasan yang memiliki sesuatu keindahan yang luar biasa atau kawasan yang memiliki berbagai macam flora dan fauna yang sangat langka misalnya. Ini akan menjadi rusak akibat dilakukan eksploitasi terhadap lahan yang dilakukan atas demand pariwisata atau daripada demand si pembeli atau penikmatnya. Berbagai perubahan dilakukan pada kawasan. Atau yang lainnya, ketika heritage berupa benda atau produk yang kemudian diperjualbelikan, yang boleh dilakukan nilai atau standar harga di dalamnya, ini menjadikan orang berlomba-lomba untuk melakukan eksploitasi, mencari, kemudian mengambil, menjadikan itu haknya, dan kemudian menjualnya kepada pihak yang lain. Lama-kelamaan ini bisa menjadikan sebuah wilayah kehilangan heritage atau nilai tersebut. Sebuah negara bahkan bisa kehilangan hal yang menjadi bagian dari sejarah kehidupan negara itu sendiri. Itu sebabnya PBB menganggap bahwa situs warisan budaya dan juga alam adalah milik masyarakat dunia. Ditetapkan seperti ini agar tidak menjadi bagian dari milik seorang saja. Ini harus disepakati dimanapun situs itu berada. PBB juga mengatakan bahwa semua masyarakat di dunia mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga situs-situs warisan dunia tersebut agar tetap bisa dinikmati dan diketahui sejarahnya. Karena seringkali situs-situs yang terdapat di suatu wilayah berkaitan dengan wilayah yang lain. Situs-situs yang berada di suatu negara berkaitan dengan negara yang lain pada masanya. Itu sebabnya sebuah situs di sebuah negara menjadi milik dari seluruh negara. Artinya, negara-negara tersebut atau orang-orang yang berada di dalam negara tersebut memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindunginya. Nah, kemudian PBB membuat program yang berfungsi untuk melestarikan dan menjaga situs warisan budaya dan alam yang terdapat di berbagai negara di dunia ini. Itu sebabnya kemudian PBB membentuk UNESCO World Heritage. World Heritage
UNESCO ini memiliki misi. Yang pertama adalah mendorong negara-negara anggota untuk menandatangani konvensi warisan dunia dan menjamin perlindungan warisan alam dan budaya mereka. Ini berarti UNESCO mewajibkan negara-negara anggota tersebut untuk bersepakat bersama-sama menjamin perlindungan warisan budaya dan warisan alam ini. Kemudian yang berikutnya, UNESCO juga mendorong negara-negara anggota untuk mencalonkan situs dalam wilayah nasional mereka dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia. Dengan demikian, negara-negara tersebut diwajibkan untuk mengidentifikasi apa saja yang bisa dijadikan situs sebagai situs warisan dunia. Dan kemudian UNESCO juga mendorong negara-negara anggota untuk membentuk rencana pengelolaan dan sistem pelaporan bagaimana keadaan konservasi situs warisan dunia tersebut. Artinya, ada sebuah tanggung jawab bagi negara-negara yang tadi sudah mengidentifikasi situs warisan dunia mereka, juga melakukan sistem pengelolaannya dan juga bahkan melaporkannya kepada UNESCO sebagai sebuah tanggung jawab bersama. Selanjutnya, misi yang kedua adalah membantu negara-negara anggota dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan profesional untuk melindungi warisan dunia dan memberikan bantuan darurat untuk situs warisan dunia yang masuk dalam status bahaya. Artinya di sini UNESCO telah berusaha untuk membuat kemudahan-kemudahan bagi negara-negara tersebut melakukan perlindungan warisan dunia ini, terutama pada situs-situs yang kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Misi yang ketiga adalah mendukung negara-negara anggota untuk membentuk kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait konservasi warisan dunia. Jadi tidak hanya mengidentifikasi, tapi juga pengelolaan, kemudian juga bagaimana melaporkan, diberikan pula pelatihan, diberikan pula bantuan teknis, tapi juga UNESCO memberikan berbagai bantuan untuk berbagai aktivitas atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat. Artinya ketika negara itu atau sekelompok masyarakat ingin membentuk sebuah komunitas yang peduli heritage, akan dipedulikan dan kemudian jika worth it bisa diberikan bantuan oleh UNESCO. Nah, yang keempat, UNESCO juga mendorong partisipasi penduduk lokal dalam pelestarian warisan budaya alam mereka, juga warisan budaya mereka. Ini berarti bahwa UNESCO sangat-sangat peduli terhadap masyarakat tradisi, masyarakat yang menjaga alam dan budaya mereka melalui tradisi. Nah, ada penghargaan-penghargaan untuk ini, ada dana-dana yang juga diikutkan dalam kegiatan ini. UNESCO juga mendorong kerjasama internasional dalam konservasi warisan budaya dan alam dunia. Jadi ada banyak kerjasama. Jika misalnya kemudian negara yang satu dengan negara yang lain saling bersinggungan atau berkebutuhan atau mungkin berkaitan situs-situs budayanya atau situs-situs alamnya, ini akan dibikinkan sebuah kerjasama yang mendukung kegiatan-kegiatan yang akan terjadi di negara mereka masing-masing. Nah, selanjutnya dalam rangka misi tersebut, pada tahun 1972 dibuatlah sebuah Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong usaha-usaha identifikasi, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan warisan alam di seluruh dunia sebagai nilai kehidupan dan kemanusiaan. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan identifikasi, perlindungan,
Dan pelestarian ini adalah bagian dari minat yang berkembang pada hal yang terkait warisan atau heritage secara umum. Jadi artinya berbagai sistem pengelolaan atau apapun yang akan dilakukan pada heritage akan terkait dengan identifikasi, perlindungan, dan usaha-usaha pelestarian. Nah, ini merupakan subjek diskusi yang sangat ketat perdebatannya, mulai dari bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana memberikan nilai-nilai terhadap heritage yang ditemukan atau yang sudah diidentifikasi, bagaimana kemudian cara pengelolaan yang tepat terhadap heritage yang sudah diidentifikasi dan sudah diberi nilai, dan banyak lagi, di mana perdebatan itu dilakukan oleh banyak spesialis, diantaranya arkeolog, antropolog, sarjana hukum, kolektor, kurator, sejarawan, ilmuwan politik, ekonom, konservator, pedagang, bahkan para penjara, dan bersebagainya. Berbagai paparan ini dapat memberikan informasi kepada kita tentang upaya terhadap heritage yang telah berubah sejak dulu hingga sekarang. Pada awalnya, heritage adalah hak dan tanggung jawab dari negara yang bersangkutan, di mana terdapat heritage di dalamnya untuk memelihara dan menjaganya agar tidak punah. Namun kemudian PBB melalui World Heritage UNESCO-nya mengatakan bahwa saat ini heritage adalah milik semua warga dunia tanpa memandang di mana lokasi heritage itu berada, untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian aksi di Indonesia terhadap heritage ini? Akan kita saksikan pada video selanjutnya. Demikian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.